Hello everyone, so we are from the last group or the 8th group, and today we are going to present you about phrase. And here are the members of our group. Hi everyone, so for the first one, I'm going to explain about phrase, the definition of phrase. So what is a phrase? Phrase is a group of two or more words that works together in a sentence but doesn't contain a subject or a verb. A phrase is a group of words that forms a grammatical component. It can be used to communicate something, and it is also a part of sentence, and it cannot stand on its own. And here is a little note about phrase. It often used for description of things, people, or event. Nah, jadi phrase itu merupakan sekumpulan kata yang bekerja sama sebagai satu kesatuan makna dalam sebuah kalimat. Dia bisa terdiri dari kata sifat, kata kerja, kata benda, atau lainnya. Tapi dia nggak punya subjek dan verb yang lengkap. Loh, tadi katanya phrase itu nggak ada subjek dan verb lengkapnya, tapi kok bisa terdiri dari kata kerja? Jawabannya memang iya, tapi bukan berarti phrase sama sekali nggak boleh ada verb di dalamnya. Phrase bisa mengandung kata kerja atau verb, atau kata benda, tapi nggak akan pernah memiliki keduanya sebagai pasangan lengkap subjek dan verb. Karena kalau mereka punya keduanya, itu namanya bukan verb tapi clause. Nah, makanya phrase itu gak akan bisa berdiri sendiri dalam suatu kalimat, karena dia juga gak menyampaikan sesuatu secara lengkap dan jelas. Dia itu cuma bagian dari suatu kalimat. Biasanya berfungsi sebagai bagian dari struktur kalimat, misalnya sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Nah, phrase itu membantu menjelaskan sebagai penambah informasi atau melengkapi ide dalam kalimat, tapi nggak bisa membentuk kalimat itu sendirian. Nah, here is the differences between phrase and clause. The first one, clause has subject and verb, and phrase doesn't have. Jadi, kalau di clause itu, dia bisa mengandung subjek dan verb secara lengkap, tapi kalau di phrase cuma salah satunya aja, nggak bisa ada dua-duanya. Clause bisa berdiri sendiri atau independent, dan dia juga bisa tidak berdiri sendiri atau dependent clause. Sedangkan phrase itu cuma nggak bisa berdiri sendiri karena dia nggak lengkap. Jadi dia tuh nggak bisa berdiri sama sekali dalam menjadi satu kalimat yang utuh. Itu nggak bisa dilakuin sama phrase. Yang terakhir, phrase only part of sentence while clause can be part of sentence or whole sentence. Yaitu phrase itu cuma jadi bagian dari suatu kalimat, dia nggak akan pernah bisa jadi kalimat utuh sendirian. Karena dia nggak punya informasi yang lengkap, dia cuma bisa sebagai penambah informasi atau bagian-bagian yang ada dalam kalimat. I'm Aurelia Praditi, and I want to explain to you about prepositional phrase. So for definition, a prepositional phrase is a phrase group of words that begins with a preposition and is followed by an object, usually a noun or pronoun, and can include modifier like adjective or additional information. Jadi definisi prepositional phrase itu adalah beberapa kelompok kata yang diawali dengan preposisi dan diikuti oleh suatu objek kayak noun or pronoun, and bisa ditambahi modifier like adjective or tambahan informasi, keterangan. Next is type. Type di sini ada kategori place, time, manner, cause, purpose, and whole. Jadi di place itu ada in the room, on the wall, under the bed. Di time ada After lunch, before the test, during the class. And for manner ada with care,
in silence. Cause, because of the rain, due to stress. Terus ada kategori purpose, for success, in order to win. Dan kategori terakhirnya ada tool, by hand, with a pen. Next ke formula prepositional phrase-nya. Di sini ada preposition plus object plus modifier, itu bisa jadi opsional. For example-nya itu ada at school. At-nya itu adalah preposition dan objeknya itu adalah school. Ada contoh kedua, itu from my mom. From-nya itu adalah preposition dan mom-nya itu objek. Sedangkan my di sini itu adalah modifier yang memperjelas objek mom-nya. Next, ada function. Function ini ada tips untuk kita menemukan prepositional phrase-nya. Tipsnya itu adalah answer the question. Untuk adjective phrase-nya kita bisa pakai which one, what kind. Contoh, nih adjective phrase-nya itu ngedescribe noun or pronoun. For example, in sentence like the book on the table is mine. Jadi on the table-nya itu prepositional phrase yang ngedescribe kata, benda, book. Kalau kita pakai tips answer the question-nya itu which book gitu. Terus next ada contoh kedua, itu the girl with curly hair is my sister. With curly hair itu adalah prepositional phrase-nya yang ngedescribe pronoun the girl-nya. Kalau kita pakai tips answer the question, kita bisa pakai what kind of girl. Next kita ke adverb phrase, biasanya ngedescribe verb, adjective, or adverb-nya sendiri. Kita bisa pakai tips answer the question juga, kayak how, when, where, why. For example, in sentence like we met after the class. After the class-nya itu adalah prepositional phrase yang ngedescribe verb met. Kita bisa pakai tips answer the question kayak when we met after the class. Terus next itu ada example kedua, he sat under the tree. Under the tree itu adalah prepositional phrase-nya yang ngedescribe adjective sat. Kita bisa pakai tip answer the question where he sat Under the tree. Lanjut, contoh ketiga, she ran with full speed. Full speed-nya itu adalah prepositional phrase-nya yang nge-describe a verb run. Kita bisa pakai tips answer the question how. Gerund phrase. For definition, a gerund phrase is a group of words that begins with a gerund, a verb ending ing, and is followed by a complement or a verb which has a whole function as a noun in a sentence. Jadi gerund phrase-nya itu adalah kelompok kata yang menjadi gerund dari kata kerja verb plus ing dan diikuti oleh keterangan yang berfungsi sebagai kata benda noun, bisa subject or object dalam sebuah kalimat. For example, reading, running, cooking, itu belakangnya ada ing-nya, verb ditambah ing. Oke, next itu formula. Formulanya itu adalah gerund plus object plus modifier. For example, like playing football with friend after school is very enjoyable. Jadi playing-nya itu adalah gerund, objeknya itu adalah football, and modifier-nya itu adalah with friends after school. Next kita ke function. Jadi ada beberapa function di gerund phrase. As a subject, kalimatnya itu
learning new language takes time. Di mana gerund phrase-nya di learning new language. Fungsinya sebagai subjek dari kata kerja verb text. As an object of a verb, itu kalimatnya, contoh kalimatnya, I enjoy watching movies at night. Gerund phrase-nya itu adalah watching movies at night. Fungsinya sebagai objek yang mendeskripsikan enjoy. As a subject complement, itu ada her favorite activity is swimming in the lake. Gerund phrase-nya itu adalah swimming in the lake. Fungsinya sebagai subject complement yang ngedescribe kata activity. Oke, lanjut ada as an object of a preposition. Contoh kalimatnya, they talk about traveling to Europe. Gerund phrase-nya adalah traveling to Europe. Fungsinya sebagai objek dari preposisi about. Next itu ada gerund phrase versus participle phrase. Ini sering kebalik ya guys, karena mereka sama-sama menggunakan verb ing, tapi fungsi dari mereka berdua ini berbeda di sebuah kalimat. Nah, kalau fungsi si gerund phrase itu untuk menjelaskan noun, tapi kalau untuk participle phrase itu untuk adjective. Kita bisa pakai tips answer the question what. For example, di gerund phrase-nya, reading mystery novels at night helps me relax. Gerund phrase-nya itu adalah reading mystery novels at night, tapi fungsinya berbeda. Sebagai subjek, of course, karena ingat gerund phrase itu adalah noun di verb help-nya. Nah, kita juga bisa pakai tips answer the question and what. Apa yang membuat saya relax? Ya, reading mystery novel. Terus ada participle phrase-nya. Kalau participle phrase ini untuk menjelaskan, fungsinya untuk menjelaskan adjective. Di sebuah sentence-nya kayak, the boy reading mystery novels at night is my brother. Participle phrase-nya itu reading mystery novel at night, sama kayak gerund phrase, tapi fungsinya berbeda. Fungsi di participle phrase itu untuk ngedescribe adjective the boy. Kita bisa pakai tip answer the question what kind of boy yang reading mystery novel at night. Hello, I'm Nitya Ramadhani, and for the next topic is absolute phrase. So absolute phrase is a group of words that modifies an entire sentence, giving extra information but not directly connected to the main subject or verb. It usually consists of a noun or pronoun followed by participle of verb ending in ing or ed and any modifiers or objects. Nah, jadi absolute phrase itu kelompok kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari pronoun atau noun. Nah, absolute phrase ini biasanya dia selalu diawalin sama pronoun atau noun. Terus diikutin oleh modifier atau kata keterangan atau kata sifat yang biasanya ada participle ing di belakangnya atau ed. Setelah itu bisa ditambahin objek juga. Nah, untuk selanjutnya itu ada function. Functionnya itu dia yang pertama ada adding context or background information. Terus yang kedua ada indicating time, cause or condition. Terus ada showing simultaneous action, dan yang terakhir ada providing additional detail without starting new sentences. Nah, untuk selanjutnya ini ada formula. Formula absolute phrase itu ada noun, pronoun, plus participle yang diakhirin oleh ing atau ed. Selanjutnya ada modifier atau objects. Untuk example-nya itu ada yang pertama, the sun shining brightly, we went to the beach. Untuk yang absolute phrase itu yang di the sun shining brightly, noun-nya itu ada the sun, participle-nya the shining,
Terus modifiernya ada yang brightly. Nah, yang we went to the beach itu adalah main sentence-nya. Untuk contoh yang kedua ada the dog barking loudly, the mailman ran away. Untuk yang absolute phrase itu yang the dog barking loudly, dan untuk yang main sentence ada the mailman ran away. The dog adalah noun or pronoun, barking itu participle, dan untuk yang loudly itu modifier or object. Absolute phrase ini biasanya set off by comma. Hello, I'm Gabriela, and I would like to explain about verb phrase and noun phrase. The first one is verb phrase. A verb phrase is a set of words that act or represent themselves as verbs. Jadi, verb phrase ini merupakan sekumpulan atau rangkaian kata yang bekerja atau merepresentasikan diri mereka ini sebagai kata kerja. Selanjutnya adalah types of verb phrase. Pertama ada main verbs. Main verbs ini merupakan kata kerja utama. Contohnya seperti running, cook, kemudian read, or reading. Jadi riding, running, seperti itu. Jadi itu merupakan contoh dari main verbs. Kemudian tipe selanjutnya ada helping verbs. Helping verb serves to tell the type of tenses used as well as adding meaning to the main verb. Jadi seperti namanya, helping verbs ini membantu untuk memberitahu tipe tenses dan juga untuk menambahkan makna atau arti ke dalam main verb ini. Tipe dari helping verbs ini yang pertama adalah auxiliary verbs, yaitu ada to be, is, am, are, to have, has, had, dan to do, does, did. Kemudian tipe yang kedua ada modal verbs, contohnya can, could, may, might, will, and should. Selanjutnya ada function dari verb phrase, yaitu sebagai complement, as a complement, atau sebagai pelengkap. Yang pertama ada to infinitive, yaitu formulanya ada to plus base verb. Base verb ini yang kata kerja yang murni, tidak ada campuran dari auxiliary verb ataupun modal verb yang dapat menambah makna ataupun tenses seperti ini. Jadi base verb itu seperti no tenses, no tense, no plus s, no plus ing, and no plus ed. For example, she likes to paint. Di sana ada to dan paint sebagai base verb-nya. Jadi no tenses ataupun tambahan lainnya. Kemudian ada they want to sleep. Sleep sebagai base verb. Selanjutnya fungsi as a complement sebagai ing form or gerund. Formulanya ada verb plus ing. For example, he enjoys eating. Jadi verb main verbnya yang ditekanin tuh yang eating. Kemudian ada she loves singing. Kemudian ada formula di formulas. Yang pertama ada main verb only, jadi hanya kata kerja utama, yaitu ada terdiri dari subject, main verb, dan juga keterangan seperti object, complement, ataupun modifier. For example, he stayed at home during the storm. He sebagai subject, stayed sebagai main verb, at home during the storm sebagai keterangan tambahan. Kemudian ada I went to the cinema yesterday. I sebagai subject, went sebagai verb, main verb, to the cinema yesterday sebagai keterangan. Kemudian formula yang kedua ada auxiliary plus main verb.
terdiri dari subject, auxiliary verb, main verb, dan juga keterangan, object, complement, and modifier. For examples, they are visiting the museum. They sebagai subject, are sebagai auxiliary, visiting sebagai main verb, the museum sebagai keterangan. Kemudian ada she is eating her food. She sebagai subject, is sebagai auxiliary verb, eating sebagai main verb, dan her food sebagai keterangan. Formula selanjutnya ada modal verb plus main verb. Terdiri dari subject, modal verb, main verb, dan juga keterangan, object, atau modifier. For examples, he will come late today. He sebagai subject, will sebagai modal, come sebagai main verb, dan late today sebagai keterangan. Contoh yang kedua ada you should listen to your mom. You sebagai subject, should sebagai modal verb, listen sebagai main verb, dan to your mom sebagai keterangan. Selanjutnya ada formula modal verb, auxiliary verb, dan juga main verb. Terdiri dari subject, modal verb, auxiliary verb, have, be, been, being, plus verb, main verb, verb 3, or verb ing. For examples, he might have done his homework. He sebagai subject, might sebagai modal, have sebagai auxiliary verb, dan sebagai verb 3, dan his homework sebagai keterangan. Contoh yang kedua ada she must be waiting outside. She sebagai subject, must sebagai modal verb, be sebagai auxiliary verb, dan waiting sebagai verb ing, main verb ing, dan outside sebagai keterangan. Selanjutnya ada noun phrase. A noun phrase is a combination of two or more words that is used to describe an object. A noun phrase consists of a noun, head noun, and modifiers as description words. Jadi noun phrase ini merupakan kombinasi seperti gabungan dari dua atau beberapa kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah benda. Noun phrase ini terdiri dari a noun, head noun seperti kata benda utama, dan modifiers yang mendeskripsikan kata benda tersebut. Main formula yang harus diingat, yang penting untuk diingat merupakan terdiri dari noun dan juga modifiers. Kemudian functions dari noun phrase. Yang pertama, as a subject. Noun sebagai pelaku dari tindakan. For examples, a big dog barked loudly. A big dog sebagai noun phrase, a sebagai determiner, loudly sebagai adjective atau modifier, dan juga dog sebagai head noun. Kemudian contoh kedua ada the red car is fast. Noun phrase-nya ada the red car, kemudian determinernya adalah the, adjective fast, dan juga head noun-nya adalah car. Function yang kedua ada as an object, yaitu noun sebagai penerima tindakan. For example, he is wearing a new jacket. A new jacket sebagai noun phrase, a sebagai determiner, jacket sebagai head noun, dan juga new sebagai modifiers. Kemudian contoh yang kedua ada she is eating a sweet pudding. A sweet pudding sebagai noun phrase, sebagai determiner, head noun-nya adalah pudding, dan sweet sebagai modifiers. Functions yang ketiga adalah as a complement, noun sebagai pelengkap atau keterangan. For examples, there is a big mouse under the table. A big mouse under the table sebagai noun phrase,
sebagai determiner, big sebagai modifier, dan mouse sebagai head noun. Kemudian contoh yang kedua ada those are the interesting books. The interesting books merupakan noun phrase. Kemudian determinernya adalah the, dan interesting merupakan modifier, dan book sebagai head noun. Kemudian the formulas. Yang pertama, noun plus noun. Jadi kata kerja plus kata kerja. For examples, paper and bag, pencil and case. Jadi paper and bag itu merupakan dua benda yang berbeda digabungkan menjadi satu, kemudian menjadi sebuah kata benda yang berbeda. Kemudian ada noun plus of plus noun. For example, sound of music, top of mountain. Selanjutnya formula yang ketiga ada determiner, adjective, noun, determiner plus adjective, dan plus noun. For example, a red apple, this blue car. Sebagai determiner, red sebagai adjective, dan apple sebagai noun. Kemudian this sebagai determiner, blue sebagai adjective, car sebagai noun. Formula yang selanjutnya, verb ing plus noun. For example, driving license. Driving merupakan kata kerja, verb ing, dan juga license merupakan noun. Kemudian ada running water. Running sebagai kata kerja dan juga water sebagai noun. Kemudian formula yang selanjutnya adalah verb 3 plus noun. For example, boiled egg. Boiled merupakan kata kerja ketiga dan juga egg merupakan kata benda. Closed door. Closed sebagai kata kerja ketiga dan juga door sebagai noun. Kemudian formula yang terakhir ada determiner plus adverb plus adjective plus noun. For examples, a very big house. A sebagai determiner, very sebagai adverb, big sebagai adjective, dan house sebagai noun. Contoh yang kedua ada that very fast train. That sebagai determiner, very sebagai adverb, dan fast sebagai adjective, dan train sebagai noun. Hi, I'm Kalinga Zanella, and now I'm going to explain about adjective phrase. So, what is adjective phrase? Adjective phrase is a group of words centered around an adjective that functions to describe or modify a noun or pronoun. Jadi adjective phrase itu adalah sekumpulan kata yang berpusat kepada adjektif atau kata sifat dan fungsinya itu untuk memodifikasi noun atau pronoun atau kata benda atau kata ganti. So now, what is a general structure of adjective phrase? Jadi struktur umum dari adjective phrase itu biasanya modifier plus adjective. Jadi contohnya ada the movie was extremely boring. Terus ada juga the girl is very happy. Jadi di sini adjective phrase-nya itu extremely boring karena modifiernya itu extremely, terus adjective-nya itu boring. Sama juga di kalimat the girl is very happy. Very-nya itu modifier dan adjective-nya itu happy. Terus adjective phrase itu bisa juga pakai prepositional phrase. Contohnya ada she is afraid of spiders. Jadi di sini tuh kan afraid-nya itu adjektifnya, terus of spiders-nya itu prepositionalnya gitu. Jadi bisa juga pakai prepositional phrase. Terus bisa juga pakai infinitive. Itu contohnya that meal is easy to cook. Di sini kan easy-nya itu adjective, terus to cook-nya itu infinitive gitu. Terus kita masuk ke bagian function atau fungsi. Jadi fungsi dari adjective phrase itu yang pertama describing noun or pronoun atau menjelaskan kata benda atau kata ganti. Contohnya yang mendeskripsikan noun atau kata benda itu
The incredibly beautiful sunset amazed us. Jadi di sini noun-nya itu kan sunset. Nah, jadi fungsinya adjektifnya ini di sini, adjective phrase ini untuk mendescribe gimana sih sunsetnya itu, kayak sunset itu gimana. Nah, sunset itu incredibly beautiful atau sangat indah. Terus yang mendeskripsikan pronoun itu contohnya ada he is someone very reliable. Jadi pronounnya itu kan he ya. Jadi ini mendeskripsikan gimana sih he itu atau dia itu orangnya kayak gimana. Nah, dia itu orangnya very reliable atau sangat bisa diandalkan. Terus yang kedua, providing additional information atau menambah informasi gitu. Jadi contohnya ada the house difficult to find is on the hill. Jadi ini menambahkan informasi kepada house-nya atau rumahnya. Kalau house-nya itu difficult to find atau susah dicari. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu ada making comparisons atau membuat perbandingan. Contohnya ada this method is more effective than the previous one. Jadi kayak ini menjelaskan kalau metode ini tuh lebih efektif dari yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, ini note. So like an adjective phrase can also appear in the following places. Jadi sama kayak adjektif atau kata sifat pada umumnya, adjective phrase ini juga bisa muncul di beberapa tempat ini gitu. Yang pertama, in the beginning of a sentence or before the noun it modifies, atau di awal kalimat atau sebelum kata benda yang dia modifikasi. Contohnya ada full of confidence, the student gave a perfect speech. Jadi kan ini adjective phrase-nya itu full of confidence ya, jadi dia bisa muncul di awal kalimat gitu. Terus yang kedua, in the middle of a sentence or after the noun it modifies, atau di tengah-tengah kalimat atau setelah kata benda yang dia modifikasi. Contohnya ada a girl smarter than me will solve this puzzle. Itu kan adjective phrase-nya itu kan smarter than me ya, dia di tengah-tengah dan munculnya setelah noun yang dimodifikasi dia. Jadi nounnya ini kan a girl gitu. Nah, smarter than me-nya adjective phrase-nya. Terus yang ketiga, at the end of a sentence atau di akhir kalimat. Contohnya ada his behavior was highly rude. Nah, highly rude-nya ini adjective phrase-nya. Jadi dia muncul di akhir kalimat gitu. And now I'm gonna explain to you about adverb phrase. So, an adverb phrase is a group of words centered around an adverb that functions to modify verbs, adjectives, or other adverbs. Jadi adverb phrase ini sekumpulan kata yang berpusat pada adverb atau kata keterangan yang fungsinya untuk memodifikasi verbs, adjectives, or adverbs yang lain. Jadi untuk memodifikasi kata kerja, kata sifat, atau sesama adverb atau sesama kata keterangan. So, general structure. So, the general structure atau struktur umum dari adverb itu adalah modifier plus adverb. Contohnya ada he spoke very confidently dan she cried so silently. Jadi di sini kan adverb phrase-nya itu adalah very confidently. Nah, very ini modifiernya, confidently adverbnya. Terus she cried so silently. So ini modifiernya, terus silently ini adverbnya. Terus, ya sama kayak adjective phrase tadi, adverb phrase juga bisa pakai prepositional. Jadi contohnya ada she will come after the meeting. Nah, after the meeting ini prepositional ya. Gitu. Terus infinitive, he came to Paris to find me. Nah, to find me ini kan infinitifnya gitu. Jadi ya bisa. Jadi prepositional sama infinitive bisa juga jadi adverb phrase, tergantung kalimatnya. Tapi ya gitu pokoknya. Walaupun misalnya nih she will come after the meeting, itu kan walaupun dia strukturnya dia sebagai prepositional, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai adverb phrase. Kenapa? Karena dia menjawab pertanyaan dari when gitu. Jadi when will she come? She will come after the meeting. Nah, di sini ada fungsinya sekarang, or function. Nah, ya, jadi kayak fungsi dari adverb phrase itu sama seperti yang aku udah kasih tahu tadi. Dia menjawab pertanyaan berikut. To answer the following questions, how? Misalnya ada kalimat he speaks with an accent. Itu kan with an accent itu menjawab pertanyaan dari how does he speak? Well, he
he speaks with an accent. Nah, jadi adverb phrase itu menjawab pertanyaan how. Terus ada juga when. Jadi kalau misalnya ada kalimat she will come after the meeting, itu dia akan menjawab pertanyaan dari when will she come gitu, after the meeting gitu. Terus where juga sama, misalnya ada kalimat Sally works at the post office, terus itu menjawab pertanyaan where does Sally work. Terus ada yang why, jadi kayak kalau ada kalimat I want to earn a lot of money to help people, jadi itu kan menjawab pertanyaan dari why do I want to earn a lot of money. Jadi intinya adverb phrase itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti how, when, where, atau why gitu. Iya, terus ini contohnya. Tadi kan udah dijelasin di awal kalau adverb phrase ini bisa berfungsi untuk memodifikasi verbs, adjectives, dan sesama adverbs kan. Nah ini contohnya. Contoh dari yang modifying verbs ini ada he completed the task very efficiently. He answered the question with great confidence. Nah di situ adverb phrase itu kan very efficiently, sama yang di kalimat kedua itu with great confidence gitu. Ya oke. Terus yang ada yang modifying adjectives, yaitu kayak the weather is extremely hot. This book is quite interesting. Jadi di situ kan extremely itu kan udah adjective ya. The weather is extremely hot. Extremely itu udah adjective. Iya. Terus ditambahin hot yang sama adjective juga gitu. Jadi dia memodifikasi adjective gitu. Terus ada modifying adverbs. Contohnya ada she runs much faster than her brother. Jadi kan di sini kan much itu kan udah adverb ya. Nah, terus ditambahin faster lagi jadi much faster. Nah, itu contohnya dari memodifikasi adverbs. Sama juga kayak she reacted too calmly for the situation. Nah, to-nya ini kan udah adverb. Nah, terus ditambahin calmly lagi. Jadi too calmly gitu. Jadinya dia memodifikasi sesama adverb juga gitu. Jadi And here are some exercise that we made. You can answer it by identifying. So that's all from us, Group 8. Sorry if there was a mistake. Thank you.